Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Agustin, mahasiswi Universitas Matlaul Anwar Banten, Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu tentang matriks adjoin dan materi yang kedua, aturan Cramer. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu matriks adjoin. Matriks adjoin ini merupakan transpos dari matriks kofaktor. Transpos itu adalah pertukaran elemen yang awalnya kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom. Nah, matriks adjoin ini biasanya digunakan untuk menentukan inverse matriks. Jadi adjoin itu adalah salah satu tahapan penting yang wajib dilakukan ketika kita akan menentukan inverse matrix. Baik teman-teman, di sini sudah ada adjoin matrix ordo 2x2. Jadi saya akan langsung saja menjelaskan contoh soal tentang inverse matrix yang berordo 2x2. Ya, nanti kita akan menentukan adjoin juga di sini. Di sini secara umum rumus inverse matrix itu adalah A inverse, ya. A inverse sama dengan 1 bagi determinan A kali adjoin A. Jadi ADJ ini adalah simbol dari adjoin matriks A gitu. Nah, di sini sudah ada contoh soal matriks A yang berordo 2x2, itu elemennya 2, 1, 4 dan 6. Jadi sebelum kita menghitung inverse matriks, kita harus mencari dulu determinan A-nya berapa, kemudian adjoin A-nya berapa, gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa langkah. Sini langkah yang pertama, saya akan mencari dulu nilai adjoin. Untuk menentukan adjoin A dari ordo 2x2, caranya adalah kita lihat di sini, angka 2 dan angka 6 itu kita tukar posisinya, ya. Jadi seperti ini. 6 jadi di atas, kemudian 2-nya yang di bawah. Ya. Nah, 4 dengan 1 ini sama-sama dikalikan dengan minus 1. Jadi 1 kali minus 1 hasilnya minus 1, dan 4 kali minus 1 hasilnya minus 4. Nah, kita sudah mendapatkan hasil atau sudah menemukan hasil dari adjoin matriks A yaitu 6, minus 1, minus 4, dan 2. Kemudian kita akan mencari determinan dari matriks A. Ya, di sini determinan matriks A. Kita menggunakan matriks yang ini ya, bukan yang ini. Nah, determinan matriks A, masih ingat ya, untuk mencari determinan di ordo 2x2, caranya adalah 2 kali 6 dikurangi 1 kali 4, ya. Jadi di sini 2 kali dengan 6 kurangi dengan 1 kali 4. Nah, 2 kali 6 12 kurangi 1 kali 4 4. 12 kurangi 4 hasilnya 8. Nah, jadi nilai determinan sudah ditemukan dan adjoin sudah ditemukan. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 bagi determinan A. Determinan A-nya 8 ya. 8 kali dengan adjoin A. Adjoinnya adalah 6, minus 1, minus 4, dan 2. Nah, setelah ini kita kalikan. Ya, jadi 1/8 kali dengan 6. Ya, 1/8 kali 6. Kemudian 1/8 kali dengan minus 1. Ya, 1/8 kali dengan minus 4. Kemudian yang terakhir 1/8 kali dengan 2. Ya. Nah, setelah ini tinggal kita hitung hasilnya. Di sini A inverse sama dengan 1/8 kali 6 hasilnya 2/3 ya. 1/8 kali minus 1 hasilnya minus 1/8.
Kemudian 1/8 kali minus 4 hasilnya minus 1/2. Dan yang terakhir 1/8 kali 2 hasilnya adalah 1/4. Nah, dengan langkah-langkah di atas, langkah-langkah ini kita sudah menemukan hasil dari inverse matriksnya, yaitu 2/3, minus 1/8, minus 1/2, dan 1/4. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari atau menentukan adjoint matriks yang berordo 3x3. Di sini sudah ada contoh soal matriks A, yaitu elemennya 201, 312, dan 423. Nah, jadi untuk yang berordo 3x3 ini lebih rumit ya dibandingkan dengan yang berordo 2x2. Nanti kita akan mencari adjoint dan determinan juga sama. Tapi sebelum menentukan adjoint, kita harus mencari kofaktor dari matriks A-nya terlebih dahulu. Di sini sudah ada kofaktor A. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ini? Ya, caranya adalah untuk yang pertama, ya, ini ya, matriks ini, itu caranya kita tutup baris pertama dan kolom pertama, ya. Jadi yang tidak tertutup itu 1, 2, 2, dan 3 itu kita tulis, ya. Nanti dengan cara seperti ini kita akan menemukan kofaktor A-nya, ya. Jadi yang pertama dan yang kedua, nanti baris pertama, kolom kedua kita tutup. Jadi yang tidak tertutup kan 3, 2, 4, 3. Nah, 3, 2, 4, 3. Kemudian untuk yang ketiga, caranya baris pertama dan kolom ketiga kita tutup. Seperti itu ya. Jadi untuk yang baris kedua nih, ya, kita tutup baris kedua. Kemudian nanti untuk menemukan yang ini nih 0, 1, 2, 3 itu kita tutup kolom pertama, kemudian nanti tutup kolom kedua untuk menemukan yang ini, dan kita tutup kolom ketiga untuk menemukan yang ketiga ini ya, baris kedua, kolom ketiga. Kemudian untuk mencari yang baris ketiga ini, caranya adalah kita tutup baris ketiga, ya. Untuk yang pertama seperti yang sebelumnya ya, kita tutup kolom pertama. Kemudian untuk mencari yang kedua, kita tutup kolom kedua, ya. Jadi nanti di sini ada 2, 1, 3, 2 ya, yang tidak tertutupnya. Kemudian untuk yang ketiga kita tutup kolom ketiga. Jadi di sini ada 2, 0, 3, 1 ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian setelah kita mencari si faktor-faktor ini, tinggal kita hitung ya. Nah, kita hitung caranya menggunakan determinan ya. Rumus determinan masih ingat ya? Rumus determinan itu A kali D dikurangi dengan B dikali dengan C. Ya. Ya, jadi nih 1 kali 3 hasilnya 3 kurangi dengan 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kurangi 4 hasilnya adalah minus 1. Ya. Kemudian yang kedua, 3 kali 3 9 kurangi dengan 4 kali 2 8 hasilnya adalah 1. Dan seterusnya caranya sama ya, tinggal dikali ya. 3 kali 2 dikurangi 4 kali 1, 0 kali 3 kurangi 2 kali 1, seperti itu. Nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini belum selesai. Ini belum selesai karena belum dikofaktorkan. Nah, masih ingat ya, di kofaktor itu ada di setiap elemen itu ada tanda-tandanya. Jadi untuk yang pertama nih tandanya positif, kemudian negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya, jadi selang-seling. Ada tandanya dulu. Jadi setelah ada tandanya, baru kita hitung. Jadi plus kali minus, itu kan minus ya. Plus kali minus, jadi minus 1. Kemudian minus 1 ya, ini minus 1. Kemudian plus 2, minus 2,
ya, tandanya di sini minus ya. Kemudian plus 2, jadi positif 2. Sini tandanya minus, jadi minus 4. Ini 1, minus 1, dan 2. Nah, ini adalah hasil dari kofaktor A. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung cuma sampai sini itu belum ditemukan kofaktornya. Jadi kalau sudah dihitung dengan menggunakan tanda plus minus ini, baru kita sudah bisa menemukan hasil dari kofaktor. Jadi hasil kofaktor matriks A-nya adalah minus 1, minus 1, 2, minus 2, 2, minus 4, 1, minus 1, dan 2. Nah, jadi setelah kita menemukan kofaktor, baru kita bisa menentukan nilai adjoint. Ya, nilai adjoint ini adalah transpos kan, transpos dari matriks kofaktor. Jadi transpos itu adalah pertukaran elemen yang tadinya yang awalnya baris itu ditransposkan menjadi kolom. Ya, nih. Jadi minus 1, minus 1, 2 itu ditranspos menjadi kolom. Ya, jadi minus 1, minus 1, 2. Kemudian baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua pada adjoint A. Kemudian baris ketiga pada kofaktor A kita ubah menjadi kolom ketiga pada adjoint A. Jadi nilai adjointnya sudah kita temukan, yaitu minus 1, minus 2, 1, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 4, dan 2. Setelah ini kita akan mencari determinan A. Nah, jadi untuk mencari nilai determinan ini kita menggunakan matriks yang ada pada contoh soal ya, bukan dari nilai kofaktor atau nilai adjointnya. Untuk menentukan determinan A pada ordo 3x3 ini nanti saya akan menggunakan metode Sarus ya. Jadi di metode Sarus itu kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kanan ya. Jadi di sini ditambahkan di kolom pertama 2, 3, 4, 0, 1, dan 2. Ini 2, 1, 3. Itu kita kali. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Jadi di sini hasilnya 6. 0 kali 2 0, kali dengan 4 hasilnya 0. Kemudian yang ketiga nih 1 kali 3 hasilnya 3, kali 2 hasilnya 6. Di sini ada 1 kali 1 1, kali 4 hasilnya 4. Kita simpan hasilnya di sini. 2 kali 2 4, dikali dengan 2 8. 0 kali 3 0, 0 kali 3 0 ya. Nah, jadi sudah kita hitung nih, dapat 6. Untuk yang pertama ya, 6 tambah 0 tambah 6 kurangi 4 kurangi 8 kurangi 0. Jadi tinggal kita hitung 6 tambah 0, 6 tambah 6 12, 12 kurangi 4 8, 8 kurangi 8 hasilnya 0 ya. Nah, jadi determinannya sudah kita temukan, hasilnya adalah 0. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai determinan dan adjoint, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi tadi rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan. Determinannya 0 ya. Jadi 1 bagi 0 kali dengan adjoint. Adjointnya adalah ini ya, minus 1, minus 2, 1. Adjointnya minus 1, minus 2, 1, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 4, 2. Kemudian setelah ini tinggal kita kali saja ya, sama seperti pada ordo 2 kali 2. Jadi di sini ada 1 bagi 0 itu hasilnya 0 ya. Untuk inverse-nya 0 kali minus 1 hasilnya 0. Ya, karena di sini determinannya 0, jadi 0 dikali dengan apapun hasilnya akan 0 ya. Jadi untuk untuk hasil inverse-nya semuanya 0 ya. 0 kali minus 2 0, 0 kali 1 0.
0 kali minus 1 0, 0 kali 2 0, 0 kali minus 1 0, 0 kali 2 0, 0 0. Jadi di sini inverse-nya sudah kita temukan, hasilnya 0 0 0 0 0.